How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da 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 da. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah tutorial yang paling dasar dari Microsoft Excel 2010, yaitu tentang pengenalan worksheet atau area kerja Excel dan beberapa fungsi-fungsi dari icon Excel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa tekan belnya untuk berlangganan. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa arti dari Microsoft Excel sendiri. Jadi, Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka dengan menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Oke teman-teman semua, kita mulai tutorialnya. Jadi, di dalam lembar kerja Microsoft Excel terdapat beberapa bagian-bagian yang perlu kita ketahui sebelum menggunakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tombol pada bagian kiri atas. Nah, tombol ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali apa nama dari tombol ini dan apa fungsinya. Jadi, tombol ini merupakan tombol save yang berfungsi untuk menyimpan dokumen. Nah, selanjutnya tombol undo yang berfungsi untuk membatalkan perintah. Selanjutnya ada yang dikatakan tombol redo. Nah, tombol ini teman-teman berfungsi untuk membatalkan perintah dari undo. Oke, selanjutnya ada yang dikatakan title bar. Nah, pada bagian tengah inilah yang dikatakan title bar. Namun karena sedikit bermasalah dengan aplikasi saya, sehingga di sini tidak ada tertulis buku 1. Nah, perlu teman-teman ketahui apa fungsi dari title bar ini. Jadi, fungsi dari title bar adalah untuk mengetahui apa yang telah kita buka dan untuk mengetahui program yang telah kita buka ini sudah tersimpan atau belum. Nah, kalau belum tersimpan, maka bagian inilah tertulis buku 1. Namun jika sudah disimpan, akan tertulis sesuai dengan apa nama file yang telah kita buat. Nah, selanjutnya pada bagian pojok kanan atas terdapat pengaturan menu Windows yang terdiri dari 3 tombol yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, tombol ini dikatakan tombol minimize, yang kedua tombol restore down, yang ketiga tombol pause. Jadi di dalam Microsoft Excel sendiri ada yang dikatakan menu bar. Nah, yang termasuk dalam menu bar ini adalah home, insert, dan sebagainya. Selanjutnya ada dikatakan toolbar. Nah, perlu kita ketahui yang dikatakan toolbar. Nah, ini yang dikatakan toolbar. Jadi toolbar itu bagian bawah yang terdapat tanda panah yang merupakan lanjutan. Nah, seperti ini. Oke, baiklah teman-teman semua. Jadi, dalam Microsoft Excel memiliki berbagai macam rumus dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda tentunya. Namun, tidak semua rumus diketahui oleh semua orang. Jadi, kali ini saya akan membagikan rumus yang sering digunakan. Sehingga apabila kita menguasai rumus ini, maka kita akan mudah mengerjakan tugas kantor ataupun tugas kuliah. Jadi, di dalam lembar kerja ini telah tersedia nilai A sampai nilai E. Nah, kali ini kita akan menghitung nilai A sampai nilai E ini dengan menggunakan rumus sum, average, max, min, dan count. Jadi untuk menghitung nilai sum, kita tulis sama dengan sum buka kurung, terus selanjutnya kita klik nilai A sampai E, selanjutnya enter. Maka secara otomatis nilai A sampai E muncul. Selanjutnya kita arahkan kursor dan ketika muncul tanda tambah, selanjutnya kita tarik turun seperti ini, maka nilainya secara otomatis muncul. Selanjutnya untuk menghitung nilai average. Jadi pada rumus average berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata matematika di Excel. Nah, rumus yang digunakan yaitu sama dengan
kurung, klik nilai A sampai E, enter. Selanjutnya seperti yang dilakukan pada menghitung nilai sum. Oke. Selanjutnya menghitung max. Max berarti rumus untuk menampilkan nilai data terbesar. Jadi untuk menampilkannya yaitu kita gunakan rumus sama dengan max buka kurung nilai A sampai E, oke, enter. Nah, di sini sudah kelihatan mana nilai tertinggi atau nilai terbesar. Nah, selanjutnya kita lakukan seperti awal, tarik turun sehingga akan muncul. Oke, selanjutnya menghitung nilai min. Rumus ini berarti rumus untuk menampilkan nilai data terkecil. Jadi kita tulis sama dengan min buka kurung nilai A sampai nilai E, terus enter. Selanjutnya lakukan seperti di awal. Oke. Selanjutnya menghitung count. Rumus ini berarti rumus untuk menghitung banyaknya sel pada rank. Nah, kita tulis sama dengan count buka kurung nilai A sampai nilai E, enter. Selanjutnya seperti tadi. Oke. Nah, inilah count dari data tersebut. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Selanjutnya saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat grafik secara otomatis dalam Microsoft Excel. Nah, dalam lingkup bisnis, untuk memudahkan kita membaca data, tentunya kita perlu membuat yang namanya grafik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data mulai pada bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember. Adapun data pembelian, data penjualan, dan laba. Nah, untuk membuat grafik secara otomatis, kita harus memblok mulai dari bulan sampai dengan laba pada bulan Desember seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk di menu insert seperti ini. Selanjutnya kita pilih bagian bawah ini. Nah, di sini terdapat beberapa bagian-bagian grafik yang mau kita gunakan. Namun saya di sini akan menggunakan diagram batang. Nah, tinggal klik OK. Nah, akan muncul diagram batang seperti ini. Pada diagram ini sudah jelas bahwa pada garis atau diagram berwarna hijau berarti menunjukkan laba, merah menunjukkan penjualan, dan pada warna biru itu menunjukkan pembelian. Nah, untuk memperjelas diagram ini kita perlu membuatkan judul, misalnya ini. Nah, kita tinggal menuliskan judul, misalnya judulnya grafik penjualan bulanan. Nah, grafik ini sudah jelas berdasarkan data di samping ini. Nah, itulah tadi beberapa tutorial dari pengenalan ikon-ikon Excel, cara menggunakan rumus, dan cara membuat grafik secara otomatis. Mungkin cukup sekian kan. Sampai jumpa. Terima kasih.